Anda kembali bersama kami di Liputan Pagi yang disiarkan langsung dari ruang redaksi kami di lantai 9 SCTV Tower, Senan City, Jakarta Pusat. Dan saudara, kita kembali dengan laporan soal keluarga korban bus Family Raya yang terbakar di Sijunjung, Sumatera Barat. Masih harus bersabar untuk memperoleh hasil tes DNA. Tim dari Pusdokes Mabes Polri, saudara, memerlukan setidaknya waktu 2 minggu untuk mencocokkan DNA keluarga dengan DNA korban. Sementara itu, pihak Jasara Harja menyatakan akan menyerahkan santunan kepada 6 ahli waris korban. Penantian keluarga korban bus Family Raya yang terbakar Jumat lalu masih belum berakhir. Mereka diminta untuk bersabar setidaknya hingga 2 minggu lagi untuk mengetahui hasil tes DNA yang dilakukan di Laboratorium Pusdokes Mabes Polri Jakarta. Tim Pusdokes telah mengambil sampel DNA dari jaringan bagian tubuh korban. Namun untuk mencocokkan DNA korban dengan keluarga harus dilakukan secara teliti di laboratorium dan karenanya memerlukan waktu cukup lama, yaitu sekitar 2 minggu. Pengumpulan data-data pemeriksaan yang sudah disebut postmortem, yaitu dari korban yang meninggal. Kita sudah kumpulkan mulai dari pihak keluarga dan dari korbannya. Pihak korban mohon bersabar supaya nanti hasilnya mudah-mudahan bisa cepat selesai, tapi kita biasanya 2 minggu lah itu. Meski identitas jasad korban belum diketahui, pihak Jasara Harja memastikan pihaknya akan memberikan santunan kepada 6 ahli waris keluarga korban yang sudah melapor dan melakukan tes DNA. Santunan sebesar 25 juta rupiah akan diberikan kepada korban tewas dan 10 juta untuk biaya pengobatan di rumah sakit. Santunan ini akan diserahkan Senin besok. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Sijunjung, Sumatera Barat. Kita beralih ke ibu kota, saudara. Jenazah Feby Lorita, korban ditemukan tewas dalam mobil Nissan March di depan TPU Pondok Kelapa, akhirnya dijemput keluarga. Rencananya keluarga akan segera mengkremasi korban setelah mendapatkan informasi soal 2 pelaku pembunuhan Feby yang sudah ditangkap polisi. Teka-teki pembunuh Feby Lorita yang ditemukan tewas di dalam mobil pada 25 Februari lalu akhirnya terkuak. Keluarga korban yang menjemput jenazah korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati mendapat informasi dari kepolisian pembunuhnya adalah tetangga di apartemen Feby, yaitu Edo dan Daniel. Kedua kakak beradik itu diketahui memiliki masalah dengan Feby terkait pinjam-meminjam mobil. Kedua pelaku memang sempat dicurigai keluarga karena korban sempat menceritakan laporannya ke polisi ketika tersangka Edo membawa kabur mobil korban. Untuk nyuri mobilnya itu? Iya, mobil. Berawal dari mobil, pinjam, terus nggak kembali. Terus dilaporin ke polisi, ketangkap. Danila ketangkap kan? Dari situ dendam. Oh, dendam. Jenazah korban dibawa keluarga ke rumah duka Jatake, Tangerang, Banten. Rencananya jenazah akan dikremasi Senin siang. Hingga kini Polres Jakarta Timur masih terus menyelidiki kasus tersebut dan belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan kedua pelaku. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ini saudara, 2 tersangka pembunuh Feby Lorita akhirnya ditangkap. Pelaku utama ditangkap di Medan, Sumatera Utara dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa. Polisi akhirnya menangkap tersangka utama pembunuhan Feby Lorita, perempuan yang ditemukan tewas dalam bagasi mobil di depan Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur, 28 Januari lalu. Salah satu tersangka, Edo, tiba di Polres Metro Jakarta Timur sekitar Minggu pukul 11 malam. Eko ditangkap di Siantar, Sumatera Utara. Menurut polisi, ia melarikan diri usai membunuh Feby Lorita. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap tersangka lainnya, Daniel, yang diduga membantu pembunuhan tersebut. Motif pembunuhan Feby Lorita diduga terkait usaha persewaan mobil yang ia miliki. 2 tersangka tersebut diketahui keluarga mendiang sempat berperkara dengan Feby dan dilaporkan Feby ke polisi karena masalah pembayaran uang sewa kendaraan dan membawa kabur mobil korban bulan Desember lalu. Meski akhirnya mobil Nissan March milik Feby Lorita dikembalikan. Namun, tanggal 28 Januari lalu, Feby Lorita ditemukan tewas di dalam bagasi mobilnya di TPU Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur setelah 4 hari mobil tersebut terparkir di tempat itu dan dicurigai warga sekitar. Awalnya jenazah Feby tak dikenali, namun ciri-ciri fisik serta pelacakan pemilik mobil akhirnya menguak misteri pembunuhan Feby Lorita. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta.
Ke kasus lain, saudara, polisi Cimahi, Jawa Barat meringkus sebanyak 7 orang tersangka pengedar judi online jenis Singapura dan Makau. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 komputer jinjing, 5 telepon genggam, dan beberapa nomor togel. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya lagi judi togel itu. Modus yang dilakukan para pelaku dengan membagi tugas. Ada yang bertindak sebagai pengepul nomor togel melalui modemnya di komputer jinjing. Komplotan ini kemudian mengumumkan nomor togel yang keluar melalui telepon genggam. Omset yang didapat dari judi online ini mencapai puluhan juta rupiah per harinya. Kalau di sistem online nggak ada sistem bandar, jadi kami kerjasama. Jadi berperan masing-masing punya tugas gitu. Kalau sistem online, jadi kalau istilah bandarnya ya di situs tersebut. Kemana itu situsnya? Nama situsnya JBR. Omset 300 sampai 500 ribu, soalnya kecil-kecilan cuma main segini aja. Gitu. Kendali ini dengan menggunakan modem dan jaringan smartphone ini ya, yang mereka mengendalikan untuk link. Ketujuh tersangka ini dikenai pasal 303 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Mereka kini tengah menunggu proses hukum selanjutnya dengan mendekam di tahanan Polres Cimahi. Patria melaporkan dari Cimahi.